Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Kuku ya. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo mau melihara dia, lo panggil namanya, nggak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita, sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, udah akur BMKG sama Brin. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Hah? kalau tahu. Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. Komika paling romantis. Karena kemarin ngelamar lu siapa? Bukan ngelamar, Cing, namanya itu. Itu apa? Memberikan promise ring. Ya? Ada lagi, Cing, namanya, Cing. Kalau ngelamar kan harus sudah keluarganya. Nanti Ya maksudnya ngelamar antara cewek sama cewek cowoknya. dan cowok. Takutnya itu nanti ngelamar orang tuanya belum bilang, nanti diomelin ntar. Apa bedanya tuh apa? Promise ring itu apa maksudnya? Janji dulu cincinnya nih, kita akan bareng ya gitu. Aduh, malu. Ya? Itu lo rencanain dari jauh-jauh hari, antar gue di Jambore mau. Orang gue Jambore jadi mikirinnya cincin apa ya ketimbang materi. Tapi jadi 50-50. Tapi materi harus gue pikirin juga, karena kalau nggak pecah akhirnya gitu kan zong juga ya, Cing. Iya. Paling bisa alasan ya karena tidak pecah, paling nggak saya kan ini bisa gitu juga. Temen kan kurang asik ya, Cing, ya. Jadi tetap dipikirin juga kemarin. Tapi sih, lo Sabrina apa Nicole sih sebenarnya? Namanya sebenarnya Sabrina Febriani. Nicole? Panggilan aja Nicole. Ya jauh amat. Harusnya Ina gitu ya. Iya. Ani. Sabri kayak gitu. Tapi dia tahu nggak? Tahu sih, Cing. Ya. Jadi kejutannya buat orang, bukan buat. Tapi tahu kapannya gimana nya nggak tahu. Kalau nggak kan repot ngukurnya gimana. Masa kenapa tuh terus ngukur tangan kan? Enggak, maksudnya di event itu lo akan. Oh, di eventnya tahu. Cuman sampai akhir, sampai detik itu kapannya dia nggak tahu sih. Bisa jadi dia pikir nggak jadi kali gitu. Oh. Ada. Jadi lo ajak dia nonton, ayo nonton. Nonton pindah ke depan. Kalau belakang susah, ntar lari ke belakang dulu. Dia nggak tahu juga bakal ditarik ke panggung atau apanya gitu. Kayak nggak pantas lo kayak begitu. Kenapa, Cing? Nggak pantas ya? Ya kan, ya ngeliat lo sama ini aja nggak pantas menurut gua. Sama siapa? Sama Nicole. Nama Nicole. Konten-kontennya kok. Abis ngeliat lo minta digampar, terus ngeliat di situ gitu. Berarti acting gue bagus banget dong, Cing. Nggak juga ya? Iya, diminta digampar. Iya. Ya maksudnya kalau lo diminta digampar sama yang lo stand up tuh masih ada irisannya. Masih ada lah. irisannya. Personalnya tuh masih ada. Tapi kan kita juga kenal nggak cuma di on cam doang. Iya. Tapi gua nggak nyangka lo akan ngeluarin personal lo yang seperti itu. Seperti itu. Sama Nicole. Kebawa kali ya, Cing, ya. Jadi kalau orangnya tepat, jadi terus dianya gitu juga ke guanya jadi kebawa gitu juga ke dia gitu kali, Cing. Jadi gua gampang kebawa kayaknya. Bucin gitu kalau kata gua. Bahasa ininya bucin ya. Bucin ya. Ada lagi bulol sekarang, Cing. Apa tuh? Bucin tolol. Bulol. Bucin aja Bunya udah, Cing. bucin ya, bulol ya. Tapi enggak, lo memang kalau setiap sama cewek begitu? Tergantung, jadi gue mungkin gitu, tapi pas ceweknya nggak gitu juga, ngapain gue gitu-gitu amat. Nah, ketika sama Nicole ini guanya begitu, terus dia gitu juga, ya udah jadi begini amat gitu. Gitu. Maksudnya dikontenin? Kontenin enggak, baru ini doang, makanya kayak gue awal-awal juga
awalnya kan sebenarnya kontennya juga dari yang gua nanya-nanya di jalan gitu, Cing. Iya. Jadi gua yang pakai kemeja biru itu kan biasanya diminta digampar. Iya. Gua pikir gua mau bikin sendiri di luar yang kayak wawancara gini, di luar di studio. Gua mau bikin ke jalan tapi nanya orang random. Gua nanyanya 10 menit lah ke orang random. Nah, episode 47 itu gua ketemu si Nicole. Ketemunya pada saat Wah, random aja di Blok M, lagi nanya-nanya gitu. Jadi kan konsepnya gue nanya orang di jalan. Iya. Maksudnya lo itu memang si Nicole itu adalah orang yang lo tanya? Iya. Oh. Gitu awalnya. Makanya terus Cing nanya, terus biasa nggak dikontenin? Karena awalnya dikonten, terus selanjutnya kita bikin lagi aja yuk. Itu belum ada intensi pacaran atau apa ya. Jadi kayak terus kita kayak sambil review tempat. Waktu itu review SeaWorld yang di BXC. Ya udah kita bikin, jadi seolah-olah sambil review tempat, tapi ini dua orang kayak sebenarnya nggak suka, cuman sambil nge-review, tapi guanya yang kayak apaan sih gitu-gitu, yang kayak males-malesan review teman, antara dianya reviewnya asik gitu aja. Dari situ. Jadi kebiasaan, karena biasa ngonten, ya udahlah. Gitu. Iya, kalau yang konten itu kan gue juga suka lihat, tapi kan ada konten yang memang bucin. Konten gitu. Bucin ya. Misalnya di dalam mobil, yang berdua. Iya. Ternyata seru juga aja, ternyata gue belum pernah, dulu sih belum pernah, terus gue bikin seru-seru aja, terus orang pada suka, ya udahlah. Gitu kan gue suka bikin nyanyi-nyanyi sama anak gue ya di TikTok, terus ada satu lagu, tapi gue lupa nih. Ada satu lagu yang komennya gitu, ini lagunya Nicole sama Kuku, lagu apa sih? Kiss Me bukan? Oh, Kiss Me ya? Iya, mungkin ya. Sixpence No Richer. Iya. Emang apa tuh, kok bisa dibilang itu lagu lo? Itu kayaknya pas abis, jadi kan yang abis nanya-nanya yang waktu ketemu pertama kali di jalan, bikin lagi yuk, sama persis nanya-nanya aja. Dan pas teasernya itu gue pakai lagu Kiss Me itu. Rame juga waktu itu, kayak lah lanjut nih pada gitu. Padahal waktu itu nggak ada intensi lanjut, Cing, gitu, Cing. Jadi udah berapa lama sekarang sama Nicole? Dari ketemunya sih baru Januari, Cing. Cepet juga, lo emang bucin berarti lo tuh ya. Cepet ya? Cepet iya. ya? Sekarang September 9 bulan. Sebelum sama Nicole udah kayak lagu Raja, Cing. Hah? Lagu Raja ya. Januari aku ya. Apa ya judulnya itu ya? Apa lagunya? Iya kan? Mana lo nggak usah nyanyi kayaknya. Jadi akhirnya mengalihkan juga. Minta digampar beneran. Iya. Kerja di Kompas masih? Udah enggak, Cing. Di Kompas kemarin 2000, sekarang tahun berapa sih? 2024. Gue mikirnya masih 2019 aja lo, sebelum COVID ya. 2023 Desember terakhir udah. Waktu di Kompas lo kerjanya apa sih? Waktu di Kompas gue sebenarnya awalnya tuh yang itu, waktu pernah kesini juga kan, Cing. Waktu itu bilangin project management, project manager itu. Tapi waktu gue itu kok lo? Ada gue ya? Nah itu gue lagi dipindahin ke divisi baru, lagi nyobain. Itu divisi IP namanya, Intellectual Property. Gue di bagian kreatifnya juga. Yang IG-nya Suci Kompas TV itu? Iya, itu IG-nya Suci Kompas TV tadinya kan dipegangnya sama Mas Parno. Terus lagi dialih pegang dulu sama tim yang baru itu, gitu. Lo nih? Salah satu, tapi bukan gue yang megang ya, cuman di tim itu, si tim IP Intellectual Property-nya. Jadi sebenarnya itu, si Kompas kan identik sama Suci. Iya. Itu rencananya mau dibikin kayak YouTube yang lagi rame apa nih, ada wawancaranya juga, ada game mau dibuat kayak gitu rencananya. Nggak Suci doang, niatnya sih gitu. Tahu deh sekarang. Nah, lo ada di situ. Ada di situ. Kreatif. Nah, kerjaan lo sebelumnya? Kerjaan gue sebelumnya udah jadi ditransfer, jadi udah diambil orang, digantiin orang. Oh, digantiin orang. Sekarang kerja di Bloom namanya, media. Bloom Media. Sebagai kreatif juga. Bloom Media tuh dulu pernah Bloom Media di gue tuh yang ada game sama Oki ya. Iya, TikTok taktik Bloom ya. Nama yang sama Oki sama siapa ya? Sama Mocil. Pokoknya dulu banyak lah event-event stand up sama Bata kan tuh. Iya. Dulu juga Bata belum di Bloom, sekarang dia udah masuk Bloom juga tuh. Lah itu waktu itu lo belum? Belum di Bloom. Iya, sekarang udah di Bloom. Sudah di Bloom. Nah, stand up terakhir lo kapan? Kemarin Jambore. Sebelum Jambore. Ada paling korporat gitu sih. Kalau di luar itu yang gede-gedenya lagi yang bareng anak-anak ya paling stand up fest dulu 2023. Yang paling mantep sih menurut gue itu. Keluar lagi. Wah, gue jadi pengen stand up lagi. Nah, itu yang bikin
apa pemantik lo pengen bikin show lagi? Show lagi, iya. Selain karena udah kelamaan juga, Cing. Terakhir tuh 2017. Stand up-nya? Spesialnya. Spesial? Oh, sekarang bikin lagi namanya? Begitukah. Begitukah. Makanya, ya, nah, pas 2017 namanya Begitu Ya. Begitu ya. Ya. Sekarang sequelnya jadi Begitukah. Yang itu kan, yang Apa tuh, posternya Cing? pakai Posternya pecel lele itu iya, kan. iya. Iya. Di RRI. Di teater kecil dulu. Oh, teater kecil. Sekarang ada Sekarang di RRI. Sekarang di RRI. Yang bikin Yang hiburin. Hiburin biasa. Bukan belum. Bukan belum. Bukan belum. Belum juga mau bikin off air sih, tapi masih belum kepikiran. Jadi hiburin dulu yang soalnya udah ngomongan dari bulan berapa ya, Bat ya? Sebelum di belum ngomongannya. Iya, iya, iya. Ini posternya nasi padang. Maknanya apa? Maknanya. Iya, maknanya apa deh? Ada Gue dari dulu selalu suka sama nasi padang. Terus kan sama dulu pecel lele juga suka. Jadi gue pengen stand up gue tuh ada unsur makanan yang gue sukainya. Oke. Kayak dulu gue suka pecel lele dan sekarang gue mau nampilin si nasi padang. Dan ini lauk-lauknya juga lauk-lauk kesukaan gue, Cing. Apa aja tuh? Yang kanan atas tunjang, kiri atas rendang, kanan tengah ayam pop, kiri tengah perkedel, bawahnya daun singkong, kirinya bawah lagi apa tuh? Gulai itu? Bukan. Apaan tuh? Kerupuk yang disiram, Kerupuk yang disiram, kerupuk kulit. Ya, jange. Sebenarnya harus ada sayur nangka lagi sih, nggak cukup tempatnya. Sayur nangka. Tangannya nggak cukup ya? Tangannya nggak cukup. Iya, iya. Kenapa nggak sekalian yang begini, Ku? Yang itu, nggak jago itu, nggak. Tukangnya jago kalau abang-abang gitu. Jadi kalau ini kan kayak tangan gurita. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini metafora, Cing. Soalnya metafora. Iya. Ini piring-piring ini adalah representasi dari materi-materi yang akan gue bawain, Cing. Gitu. Jadi lo akan bahas tunjang, ayam pop. ayam pop. Maksudnya apa? Materinya jadi kayak ini misalnya ini tentang waktu itu pernah stand up, ini tentang kerja, ini gitu aja. Gue kait-kaitin aja sih, cocok logi aja, Cing. Iya. Jadi minimal ada 6. Ada 6 topik ya. Iya. Plus tambahan di situ ada pesan di kantong, ada foto gue dan Nicole. Ya Allah. Jadi ada pembahasan itu juga, masa nggak ada pembahasan itu? Ya kan harus ada. Sedang hangat-hangatnya. Sedang hangat-hangatnya. Nah, lo akan ngapain sama Nicole di situ? Kan kasih promise ring udah. Ya. Oh, kayaknya biar pada beli, lihat saja nanti gitu ya. Kayaknya. Iya. Biar surprise. Masih ada sesuatu sama Nicole. Oh, jadi harus ada ya. Iya. Gitu, Cing. Tanggal 30 November. 30 November masih. 2024. Ini kan banyak banget orang yang bikin show di bulan-bulan Nah, juga. iya. Ini bahkan bareng Dani Beler. Dan ini di Jakarta juga? Di Jakarta juga. Wow. Tanggalnya udah telanjur, tapi gue udah minta maaf ke Dani pas kemarin pas Jambore. Maaf ya Dan, gue juga nggak tahu ternyata tanggalnya sama gitu. Tapi kayaknya itu emang harus sudah kita biasakan. Emang udah biasakan ya. Mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi, benar. Karena ya paling kan kita bikin show itu Sabtu Minggu gitu ya. Iya. Sabtu Minggu. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu juga jam 19.30. Tanggal 30 November. Lo siapin dari kapan ini idenya mau bikin lagi dari bulan? Dari tahun lalu kali sebenarnya. Mundur-mundur mulu kan, iya. Tadi masalah tempatnya lah, terus masalah tanggalnya belum oke. Yeah. Materi mah ada lah. Materi ada ya? Ada lah. Yeah. Buang-buang itu juga? Buang-buang. Tebus murah. Jadi pas kalau di Jambore kan gue bawa kantong plastik Indomaret tebus murah tuh. Nah itu apa sih? Gue nggak relate dah. Tebus murah itu apa sih? Oh, soalnya kalau Cing nggak pernah belanja langsung kali dibelanjain ya? Kalau ke Indomaret kan minta tolong, nggak jarang kali Cing Abdel belanja langsung. Jadi tebus murah tuh ini, Cing. Misalkan kita udah belanja banyak nih di Indomaret, boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Indomaret, ya minimarket lah. Terus udah belanja, di kasir tuh ada barang-barang pilihan yang bisa ditebus murah. Karena udah belanja sekian banyak gitu. Kita tahu nggak dalamnya tebus murah apa? Tahu sih, ini ada sabun. Biasanya barang-barang sabun, Rinso. Oh. Gitu. Ini kalau habis belanja cepet, nanti nebus Rinso jadi tadinya 20 jadi 15 gitu. Oh, iya. Nah, gue tuh gampang kebawa, Cing. Jadi kayak gue sebenarnya nggak butuh Rinso. Pas kemarin ke Jambore, masa gue bobo Rinso? Iya. Gitu. Tapi karena dia, ini Rinsonya nggak sekalian, Kak, 15.000. Ya udahlah, gue tebus gitu. Dan itu di 4 Indomaret berbeda. Ketebus lagi. Nah, satu Rinso, satu sabun ekonomi. Gitu, tebus murah itu kayak
paket yang udah didiskon lah. Udah didiskon, Karena lo udah berbelanja segitu. senilai tertentu. Nah lo gampang terpengaruh itu gitu? Gampang terpengaruh. Kemarin ya itu, makanya gue bawa ke Jambore itu hasil tebus murah di rest area 4 kali itu. Gue pas naik mobil ke Jogja kemarin, Cing. Lo bareng bis nggak? Enggak, yang bis kecelakaan itu ya. Iya. Tapi dapat ceritanya. Iya. Oke, ini tanggal 30 November udah dipersiapkan tahun yang lalu. Iya. Tanggalnya sih enggak, akhirnya tanggalnya baru-baru ini ya dipersiapkan. Tapi acaranya udah dipersiapkan dari tahun lalu. Dan konsepnya ini juga gue dari dulu pengen fotonya gini, akhirnya juga baru foto sebulan lalu nih. Konsepnya emang nasi Padang? Nasi Padang. Oke, iya. Kalau di RRI itu 400-an orang ya berarti ya? 400-an, atas bawah. Harganya sekarang sedang ada Masih di... pre-sale nih, yang di atas, yang silver tuh 150, yang gold, yang di tengah 200, ada yang tengah banget lagi yang benar-benar nonton paling enak VIP 350. Itu pre-sale. Nah, yang beda tuh regulernya, beda-beda gocap sih. Misalnya yang di atas kan 200.000. Terus yang di tengah goldnya tadi 200, kalau pre-sale 2,5. Nah, VIP-nya nih 5 miliar, Cing. Anjir. 5 miliar, Cing. Ya. Sisa 2 ya? Sisa 2. Dari satu tiket yang disediakan sisa 2. Kalau ini terjual, impi gua mempunyai rumah di Serenia Hill Cluster Venture Barat tipe Laurel bisa terwujud, Cing. Yang 5 miliar di situ? 4 sih, cuman semiliarnya kan lumayan buat yang lainnya. Buat isinya ya? Buat ngisinya, benar. Iya, kalau... Nah, tapi jangan khawatir, Cing. VIP ini tuh dapat dapat kelebihan yang sangat banyak, Cing. Contohnya, ini tebus murah ini, oke. Iya, benar deh. Dengan 5 miliar saja, nanti dapat bonus berupa pesawat Etihad first class pulang pergi London Jakarta. Pulang pergi, Cing, bayangin. Nanti di sananya juga dapat, di Londonnya dapat hotel pokoknya hotelnya yang deket-deket Big Ben-nya itulah, tapi yang terbagus. Ini beneran, Cing, nggak bercanda, Cing. Iya, kalau 5 miliar ya. Tapi nggak sampai di sana, Cing. Nggak sampai di sana. Ada lagi. Ada lagi. Dapat. Nanti ketika hari H, pas menuju mau nonton venue-nya, diinapkan di Fairmont Jakarta selama 2 malam 3 hari, Cing. Dan ke situ menuju venue-nya dijemput Velfire. Kayak punya Cing Abdel di bawah. Tapi lebih baru lagi. Yang paling baru ya? Yang paling baru. Gitu, Cing. Dan nggak sampai di situ, Cing. Banyak banget ini Nggak sampai keuntungannya. bener. Lo nggak rugi? Cing, namanya buat VIP mah, Cing. Iya, oke. Udah, nggak apa-apa lah, Cing. Iya, kasihan Ibu Rin ya kan, harus ngeluarin banyak banget. Gitu. Ini Dan dapat voucher 10 juta buat belanja di Plaza Senayan ya, gitu. Langsung, Cing. Kita sih namanya ke penonton ya kita kasih lah yang terbaik lah, kasih yang terbaik. Bener. Itu hanya dengan 5 miliar? Hanya dengan 5 miliar, Cing. Bayangkan, Cing. Di mana lagi, Cing, 5 miliar dapat nonton begitukah plus ke London Jakarta, Fairmont, belanja di Plaza Senayan. Itu ke London sama Jakartanya itu tanggal bebas milih? Bebas milih, Cing. Boleh bawa satu keluarga. Bahkan. Cing. Untuk 2 orang bahkan. Untuk 2 orang? Pas buat mau honeymoon apa. Jadi honeymoonnya mungkin setelah November bisa di start dengan nonton begitu terbahak-bahak berdua. Yuk kita ke London pulangnya yuk, langsung diantar dengan Velfire tadi ya. Fairmont dulu deh, abis terbahak-bahak kan capek ya. Ke Fairmont dulu, besoknya siap berangkat ke London ya, siap gitu, Cing. Tapi kayaknya bagusan Qatar deh daripada Etihad. Oh, kalau mau pindah bisa maskapai. Bisa. Bisa, Cing. Di Doha ya kalau Qatar jadinya nanti. Iya. Di Dohanya pun nanti di launch. Gak mau dong nunggu-nunggu bener. di kursi. Sudah bayar VIP. Kalau ngerokok masa kan smoking room yang rame gitu. Bahkan kalau perlu nanti kita cek gimana si Qatar ini bisa ngerokok di pesawat. Kalau bisa. Kalau gue sih, kalau memang ada nih yang VIP nih, gue show-nya gue nggak jadi. Gue urusin dia aja. Gue show depan dia aja. itu paket bisa, Cing. Dengan tambah 500 rupiah dapat show gua depan dia langsung. 500 rupiah aja. Iya, 500 rupiah. Iya. Maksudnya yang udah beli, kita refund 2 kali. Maksudnya ini nggak jadi ya. Karena kita udah dapat VIP, buat yang udah beli kita refund 2 kali. Atau yang udah beli kita Dharma Wisata ke Ancol bareng-bareng aja. Iya. Iya, benar. Ini bukan masalah untung rugi, masalah value yang diciptakan. Lo cuma mikirnya materi sih. Materi sih, hanya materi. Ini kan yang mau dijual experience. Experience, betul. Belum lagi kalau ke Dohanya itu naik Qatarnya, gua akan standby, kalau perlu pijit gua akan berdiri di samping. Gitu, Cing. Enggak, maksud gue lo
Udah lo hitung rinci belum nih? Ya kalau masalah rugi untung sih udah lah Cing. Kita sih yang penting untuk pembeli VIP Ya kita. lo enak Bata sebagai hiburin. Bisa ya Bat lah ya, bisa Bat. Gilbas sebagai CEO, lo main gitu-gitu aja. Bisa, udah kita perhitungkan nanti kita bicarakan. Ya maksudnya cuma 5 miliar loh. Cuman kan iya, makanya. maksudnya kalau kasih 10 miliar, 12 miliar mungkin itu kan masuk. Bener. Dan ini 5 miliar doang. Dan desas-desusnya tuh 5 miliar, orang tuh berebut jadinya Cing. Ya kan? Aduh 5 miliar doang nih, untuk gimana nih? Ayo kita jual rumah apa segala macam. Iya. Berebut Cing jadinya. Iya. Ah lo ide ini dari mana sih? Gila banget soalnya Cing, Iya. gokil banget Cing ya. Maksudnya Sebenarnya kepikiran gitu. Awal mulanya sih karena ini aja apresiasi terhadap yang ngikutin gua aja Cing. Oke. Gitu aja. Jadi ya udahlah, mereka dapatkan yang terbaik untuk si misalnya ada yang mau beli itu ya gitu. Maksudnya nggak lo dapet nominal 5 miliar ini maksudnya pasti ada. Karena harga Serenia Hill 4 miliar Cing, jadi. Patokannya itu. Tapi cukup unik loh. Siapa tahu ada yang beli Ya, nggak ada yang Siapa tahu Cing, ada siapa 5 tahu. miliar dan tersisa 2 ya. Tersisa 2 Tersisa aja. 2 dari satu tiket. Itu pun nanti rebutan ya, takutnya dinanti-nanti belinya, takut kalau war kan males juga. Nggak ada presale untuk yang VIP. Kalau yang VIP presale cuma 350.000 itu. Oh. Tapi nggak dapat kesana-sana ya. Nggak dapat ya? Nggak dapet. Kalau 350.000 dapat gitu, gue yang beli sini. Lo yang bikin dah soalnya ya. Gue bagian yang nontonnya aja ya. Iya, iya. Mau berapa menit nih, Ko? Standar lah sejam, mungkin sejam setengah sampai sejam lah, Cing. Iya, iya. Buat penikmat kuku, mungkin udah tahu lah cara stand up-nya seperti apa gitu. Itu akan sama dengan Akan dengan ini gaya sih. lo. Full power lah kayaknya itu, Nah. makanya gue dapetin pas di stand up fest kemarin. Ah. Jadi kayak Awe juga bilang, ini gue yang lihat lu pertama kali di provokatif atau apa yang kayak begini nih. Oh iya ya. Soalnya kebelakangan tuh gue kayak stand up-nya suka fluktuatif, kadang full power, kadang enggak. Tapi gue pengennya yang full power terus tuh gitu. Zaman-zaman Paling nggak temponya kayak di Jambore. segitulah pokoknya. Segitu tinggi terus kayaknya pengennya temponya tuh. Iya. Ngagetin sama nonton nonton kuku. Tiba-tiba disambit rinso kita. Itu gue sampai nggak enak tau ke bangunannya, Cing. Iya. Kan gue ngelempar sabun ekonomi ke samping. Gue bilang nanti gue ambil lagi, nggak nemu Iya. Cing. Gue minta maaf ke hutannya itu beneran. Maaf. Gitu. Iya, lu buang nih. Jauh banget. Jauh banget, kejauh. Terus saya ambil lagi. Iya, ngeri juga mau rebel tapi ngeri. Ngeri. Ini lo open mic-in nggak bahan-bahan materi ini? Oh, udah pasti, Cing. Apalagi sekarang kayaknya kayak ketawa udah buka lagi. Enak tuh, gue paling suka open mic di tempat yang gelap gitu, kayak lebih fokus penontonnya. Walaupun gue juga suka open mic di komunitas, cuman kayaknya kalau ketawa tuh kayak zaman-zaman di dulu apa sih? Yang si Komedi Cafe. Komedi Cafe, Ramon itu. Iya kan, Iya. jadi gelap-gelap. Kalau anyep banget tuh kan. Iya. Kalau lucu fokus, kayaknya suka tuh gua stand up open mic di tempat gitu. Udah rutin lo lakukan sekarang? Baru mau merapiin dulu sih, Cing. Lagi nulis lagi, dirapiin dulu sambil terus mau gua rutinin, Cing. Minggu depan lah, mulai minggu depan kayaknya mulai nyicil. Iya, iya. Opener siapa opener? Opener udah ada nih, tapi namanya antara 3 masih gua belum pasti nih. Takutnya ntar gua sebut sekarang yang satu nggak jadi. Ada 3 orang? 2 jadinya, tapi antara 3 orang ini gitu. Iya. Nah, sama yang pasti ini, Cing. Openernya itu ada MC-nya itu si Kuku Baju Biru, Cing. Lo juga? Bukan, Kuku Baju Biru, Cing. Kuku Baju Biru lo Yang yang minta digampar itu, Cing. Itu orang yang berbeda, Cing. Gua nganggapnya dia orang berbeda. Biar aktor banget, Cing. Iya, bipolar. Punya 2 kepribadian gancet. Gancel. Bukan ganda, ya. Iya. MC-nya si Kuku Baju Si Kuku Biru. Baju Biru, Cing. Nah, kebetulan makanya itu 5M karena mahal di dia juga, Cing. Oh dia nyari waktunya ya? Nyari Maksudnya waktu. nyocokin nama lo nya? Nyocokin sama harga. Oh harga Dia rada mahal, Cing. Terus suka kayak dukun-dukun Jawa gitu, Cing. Gimana? Harganya 97.776 gitu. Oh nggak bulat. Nggak bulat, Cing. Gitu. MC-nya dia? MC-nya dia yang bawain acara dia. Sampai manggil gua nanti dia gitu. Tapi lu seberapa jauh sih mengenal Kuku Baju Biru itu? Nah itu, Cing, sebenarnya gua gimana ya? Gua eksklusif aja, Cing. Ini belum di podcast mana-mana nih, Cing. Iya, oke. Eksklusif, Cing. Iya. Gua sebenarnya rada nggak kenal, Cing, sama dia tuh. Orang ada ya rada kenal. Rada nggak kenal tuh gimana ya? Rada nggak kenal tuh. Kalau rada kenal tuh tahu. Kalau rada nggak kenal tuh maksudnya?
Jadi gua kira gua kenal dia, ternyata gua nggak kenal dia, Cing, gitu, Cing. Oke, tapi sosoknya lo tahu. Sosoknya gua tahu, dia tuh sebenarnya baik. Dia Oke. tuh feminis, dia tuh anti kekerasan, dia tuh anti bully, Cing, sebenarnya itu. Di balik ke senyebelinnya itu, Cing, gitu. Oh, tapi kalau dari yang gue lihat dari konten-kontennya, kayaknya Kayak ngebully deh. ngebully tamunya. Itu bukan ngebully, dia ngerasa itu nggak ngebully, Cing. Dia ngerasa cara membawakan acara yang benar tuh gitu, Cing. Jadi dia nggak ngerasa bersalah gitu, innocent aja gitu. Iya, maksudnya ada, kayaknya pertanyaannya terlalu menyakitkan deh buat Nah, orang. bagi dia enggak, Cing, kayaknya. Itu yang salah, Cing. Di gua bilangin nggak bisa, Cing. Katanya, Kayak standar sosialnya beda gitu. Iya. Standar sosialnya dia beda gitu. ada isu nih, Cing. Kalau dia katanya dari planet lain, Cing. Oh, Sal Iya, Priadi. Cing. Dia tuh alien kayaknya, Cing. Ah, Masa bayangkan aja, Cing. Ini kan kita, dunia tuh kecil banget ya. ya. Terus di seluas ini, masa nggak Masa ada sih? Iya, nggak ada alien ya? kehidupan. Nggak ada makhluk hidup lain Iya, gitu. ya kan? Nah, lo curiga dia itu? Curiga itu sih, Cing. Soalnya baju aja nggak pernah ganti, gitu. Oh, nggak punya banyak kaliku dia. Maksudnya, ya karena trademarknya itu ya dia Iya, punya Cing. banyak. Dan pernah ini, Cing, gue lagi nyanyi-nyanyi, Cing. Terus tahu-tahu ada alien bajunya sama, Cing. Iya, nih. Ini gue lagi nyanyi-nyanyi di kantor. Tuh, ada bajunya sama tapi alien, Cing. Siapa sih ini? Tuh, Oh, alien, iya. Cing. Ntar videonya kasih ya? Videonya kasih. Iya, ntar. dikasih, Nah. iya. Ini gue lagi nyanyi-nyanyi di kantor belum tuh ada muncul tuh ya Di belakangnya. di belakangnya. Nah, itu waktu lo tag lo nggak tahu? Gue nggak tahu, Cing. Pas sudah ada Pas video udah jadinya? kok ada begini. Ini ada gue nengok sih pas gue lagi nyanyi. Ada dia gitu. Ah, dianya gimana? Dia malu? Dia nyanyi ini pas di ref dia nyanyi, Cing. Tuh nyanyi dia ini pas ref. Tuh dia nyanyi, Cing. Makanya gue bingung. Ya udahlah gue rekam aja lumayan kan siapa tahu viral Bener-bener. gitu. Habis itu dia kemana? Ulah hilang aja tahu-tahu. Gue rada pas bangun pusing sih, Cing, gitu. Ini apa gitu. Oh, darah tinggi lo. Gitu, Ngomong Cing. gitu, Jadi ya. kemungkinan sih alien deh, Cing. Iya. Nanti videonya kita ini eksklusif juga tuh. Eksklusif juga nggak pernah ini di mana-mana ditampilin. iya, Kan iya, di IG gua doang, Cing. Iya. Kalau yang si kuku baju biru itu, kalau yang lagi diminta digampar, itu ada yang marah nggak sih? Setahu lo? Setahu gua ada sih kayaknya. Kalau kayak si dulu yang ramenya kan Satria Mahathir tuh. Heeh. Satria Mahathir sih pas udah on cam-nya dan udah pulangnya dia santai-santai aja. Dan ternyata dia rada kebawa kebapernya pas dia ngomong di podcast orang lain. Itu juga gue di tag orang, katanya dia ngomong di podcastnya Onat. Heeh. Katanya ada lu nggak yang lu sebel? Ada tuh namanya Bang Kuku, ada gitu. Ternyata dia sebel beneran gitu, Cing. Tapi dia datang ke situ tahu kan bahwa modelnya akan seperti itu gitu. Dan itu pun gua si baju biru itu pada saat itu nggak tahu keberadaan Satria sebelumnya. Baru tahu ada namanya Satria nih. Oh ya udah. Kayaknya si baju biru itu nggak pernah tahu dia nggak pernah tahu apa-apa. Semuanya salah mulu Salah namanya. mulu, gitu. Kalau Satria ntar Namanya- namanya ntar orangnya yang disangka Disangka ini. iya kayak Gilang dulu pernah di sana ke Gilbas pernah ke sana. Dikiranya Gilang Juragan 99 gitu. Nah itu udah pada tahu tapi tamunya. Tahu sih bakal kayak gitu, Cing. Ada yang lagi syuting marah nggak? Selain Satria Mahathir ya. Lagi syuting terus marah gitu. Enggak sih, enggak ada. Paling itu siapa yang dulu bola Bola Mr. Anduk, siapa bukan Mr. Anduk? Mr. Anduk, Siapa? Towel. Yang Towel. Bang Towel, kalau Mr. Anduk. Towel, Bang Towel, Bang Towel kan, Anduk kan, Anduk, bener ya. kan? Iya, Iya, Mr. Anduk. Anduk. Bang Towel, kayaknya marahnya lebih kepada nanti gimmicknya gini ya, akan kita bahas entah Sintayong atau apa waktu itu kayak gitu tuh. Tapi gitu doang, bukan marah karena apa yang si baju biru tanyain, Cing. Gitu. Ada nggak yang baju biru akhirnya kesel sama tamunya? Selama ini? Kayaknya kalau kesel enggak, cuman ketawa ada, Cing. Iya, Baju iya. biru kan kayaknya sebenarnya nggak boleh ketawa, tapi dia ada beberapa tamu. Sama Gilbas kayak ketawa tuh. Ditutup-tutupin aja sama dia tuh sebenarnya. Sama Bajunya. Arif Brata tuh juga pernah, sama komika lah kayaknya pada ini nih dia. Sama Denny Cagur kan juga pernah kan? Sama Denny Cagur juga pernah. Iya. Gitu. Baju juga. Aldi Taher itu tinggal kabur. Sama Aldi Nah, Taher. itu gimana sih? Dia tinggal beneran. Tinggal beneran. Jadi ceritanya dulu ini telat dia 3 jam, Cing. Aldi. Aldinya. Terus ya udah kayaknya dia ngakalin kalau nanti gua pulang aja. Jadi dari sebelum dia datang udah tahu tuh, udah bilang ke kru nanti bakal pulang gitu. Jadi lagi di tengah-tengah udah pulang. Dia pulang terus ke Bogor
si orang. Si Aldinya? Aldinya masih di situ. Terus ya Dia udah. tahu nggak Aldinya? Nggak tahu. Bahwa si Bakal pulang. baju biru itu bakal pulang. Nggak tahu. Akhirnya udah katanya bete. Dia telepon lu kan ya? Hah? Telepon nggak? Enggak nelfon. Ya dia telat juga sih. Iya. 3 jam, Cing. Bayangin, lumayan 3 jam. Iya. Tapi masih jalan minta digampar Masih sampai jalan, sekarang. masih Bisa jalan. disaksikan di Komtung. Iya, di YouTube-nya Komtung. Di YouTube-nya Yang bukan punya gua. Orang tuh pada ngira Komtung tuh punya gua. Danet kan? Danet sebenarnya. Saking ngiranya Komtung punya gua, kan Komtung langsung 400.000 subscriber. Orang ngira kan YouTuber kaya raya, Reza Arab Octavian, Iya. Raditya. Karena itu sampai ada yang sales BMW nge-DM gua, Cing. Anjing. Langsung ini kategori 2023 kakukuh gitu. Iya. Ya gua sih mau aja ya. Iya. Duit ya gak ada ya, Cing. Iya, itu kita nanti yang VIP langsung ya. DM balas ya. Mana katalognya? Gitu Iya, langsung ya. iya. Ini yang opener kenapa susah banget milihnya? Nggak susah sih, berdasarkan kedekatan aja, Cing. Cuman dari 3 itu kayak 3 kayak kebanyakan dah. Mau disortir lagi nih. Apa udah pastiin aja sekarang, Bat? Ilham Setiadi. Setiadi. Emang lu sedekat sama Lumayan dekat ternyata. Gua sering. Kok ternyata? Jadi kan Gimana sih? ternyata kayak misalnya lagi main PS, ternyata kita dekat ya. Iya gitu kan. Jadi ternyata kita teman dekat sama krim ekonomi. Iya. Terus? Itu, Cing. Satu lagi. Siapa nih? Dwik. Lu deket juga? Lu Lu deket. ada konten bareng. Waktu itu ada konten bareng sebut Setelah podcastan. suci. Setelah suci. Itu di mana sih? podcastnya Kompas juga sebenarnya. Namanya Medio dulu. Dulu kayak noise-nya Kompas, tapi udah tutup sekarang. Jadi di podcast itu banyak podcast macam-macam. Salah satunya podcast gua sama Dwik. Namanya Balada Plus 62 waktu itu. Iya, kalau Bungkus itu tapi bungkus. emang deket. Selain itu banyak yang dimiripin juga mukanya kan katanya sama Dwik gua. Dwik, Muhammad Dwik, yang mie ayam ya. Mie ayam ya. Emang mirip. Ada sekilas kelibet ada. Semua orang kalau sekilas juga mirip, kagak sempet lihat gimana. Ngek gitu. Iya. Apalagi kalau ini ya, Cing ya. Dilihat dari Monas pakai sedotan ya. Lo Klasik, lo ganteng banget tapi dilihat dari Monas pakai sedotan. Iya. Iya. Ilham Setiadi memang lu deket di mana? Kayaknya ini sih semenjak Suci sih. Kan, kan Suci walaupun hanya 2 minggu gua di sana ya. Tapi kan setelahnya masih suka bareng-bareng juga. Jadi ya itu gue ternyata dia jago main FIFA juga. Gue pernah beberapa kali main PS ke kosannya si Ilham. Oh iya. Gitu. Iya. Lo kalau di stand up tuh komunitas mana sih? Nah nggak masuk mana-mana lagi. Kalau dulu pertama kali di stand up Indo Bogor sebenarnya. Bareng Remin gitu. Waktu itu Remin kayak belum masuk. Dulu bareng Jui. Oh Jui. Awal banget Jui sama siapa lagi ya dulu ya? Dede Kendor. Dede Kendor ya. Koide belum ada Koide kayaknya. Hada Hitut ada dulu namanya. Hada Hitut. Oh Hada Hitut. Iya. Pernah Sun 2 Bogor. Jadi pertama kali gua stand up tuh Sun 1 Bogor. Jadi Sun 1 Bogor tuh ada Aco, ada Seminote Slimboy. Satu lagi siapa ya yang dari Jakarta ya? Dan beberapa komika dari Bogor yang sebenarnya belum ada komunitasnya. Cuman yang mau stand up boleh dah gitu. Terus gua ikutan aja, coba ikutan dong. Di Sun langsung, Sun 1 Bogor. Ya udah di situ. Tapi sebelum itu lo udah stand up? Sebelum itu belum stand up, baru pernah ke Comedy Cafe. Oh, oke. Langsung ke Comedy Cafe. Itu pun nggak sengaja kan. Oh, ternyata ada stand up nih di Indonesia, Comedy Cafe. Terus nonton waktu itu ada Adri, ada siapa, gue coba open mic aja. Itu sebelum ke Sunnya ya, gitu. Terus tapi udah tahu lo seni stand up tuh udah tahu? Udah, karena dulu nontonnya kayak Jim Carrey gitu, Cing. Makanya pas di Sun 1 Bogor tuh gue kayak, gue pengen kayak Jim Carrey. Tapi materinya apaan tahu, Cing. Yang penting gaya-gayanya apa gitu, kayak ekot-ekotnya gitu, Cing. Sampai ke sini ke bawah juga, tetap? Ke bawah, cuman ya itu nggak konsisten. Kadang act out, kadang enggak. Gue mau act out terus aja lah gitu. Nah, nanti di begitu kah penuh dengan act out lah. Begitu ya dulu sebenarnya yang sebelumnya yang 2017 juga act out, cuman kayaknya masih banyakan narasinya. Ini gue mau coba full lah dan teatrikal. Nah, lo waktu di Jambor aja 10 menit kan nggak pernah diem. Nggak pernah diem ya. Iya. Gerak, ngomong aja sambil jalan gitu. Iya. Ini lo bakal lakukan itu sejam. Kayak olahraga dulu berarti ya. Nah, itu. Penting. Udah pernah lo cobain belum sejam? Ntar juga, ntar meninggal. Iya.
Tapi gue ini cing, gue kalau olahraga termasuk lumayan bikin orang hah gitu cing. Gue lari 1 jam tuh biasa cing. Buset. Iya, larinya di treadmill 1 jam, terus yang 10 cing, yang 10 km per jam gitu cing. Cepet banget dong. Iya, jadi 10 kilo 67 menit tuh udah biasa cing. Udah bisa lah harusnya ya, stand up Harusnya jam sih. Tapi nggak sambil ngomong. Oh iya Permasalahannya. sih. Sambil nonton YouTube iya. Sambil ngomong kan. Gitu. Iya. Ya paling nanti diatur lah gimana. Bisa lah cing. Berarti lu sekarang treadmill sambil ngomong. Ternyata sambil ngomong. Iya. Maksudnya kan getar-getarnya itu loh, Ku. Iya sih, benar. Getar-getarnya itu 10 menit aja kemarin juga udah ada yang kayak ini off mic Off mic gitu-gitu. Iya sih, gitu. benar sih. Kadang itu sih kalau pas di panggung suka lupa kalau gue ya. Atau Cing Abdel gitu juga. Suka gua ngapain ya tadi ada gitunya kayak adrenalinnya gitu iya, ya. Betul, adrenalinnya ya. Trance gitu. Iya. Kalau gua kan pakai stand mic, mic itu udah ya. nggak kemana-mana gitu. Iya sih, iya. Emang yang kesulitannya tuh nggak off mic-nya itu kadang-kadang Iya. Kadang-kadang ya. Kalau kemarin kayaknya masih ada deh, Ku. Atau pakai ini aja kali. Iya, masih ada jadi ya ini mic Agnes Monica ya. Iya, tapi nggak ada. Oh, kayak si itu. Yang siapa tuh? Yang luar negeri, Rif itu. Rif siapa? Andi Rif ada sih Jim kayak gitu. Tapi kayak nggak enak gitu ya. Iya. Iya, kalau yang kemarin di Jambore gue masih off mic ya. Masih iya sih. ada kedengeran off mic-nya. Apalagi di Jambore kan. Iya. Apalagi yang di atas-atas rada gema juga ya. Betul. Jadi iya sih, Cing. ada beberapa. Tadi ngomong apa nih? Padahal iya. nonton lo sama nonton G kan nggak boleh kelewat 1-2 kata tuh. Karena kecepetan ya ngomongnya. Iya, memang kan temponya segitu. Iya, jadi iya. yang harus menyocokkan adalah si penonton gitu. Iya. Cuman kalau kita udah nyocokin tapi masih ada yang kelewatan jadi berarti susah. Dari gua iya. Iya, pakai itu kali. Agnes Monica itu paling benar. Tapi yang dari dari evaluasi si begitu ianya ini ada nggak makingnya rekamannya segala macam? Ada itu ada di digital downloadnya kan sebenarnya waktu itu. Jadi gue nonton juga ada sih emang, cuman mungkin geraknya banyak, cuman nggak se ekstrim ini, nggak se ekstrim itu. Jadi kemarin kan lo udah ekstrim bahkan lebih dari G kalau kata gue. Iya, karena itu energinya gue bawa dari stand up fest. Kayak gue suka ternyata bawa segitu tuh karena kita kan kalau stand up berasa ya jadi penonton. Kalau orangnya gugup, kitanya juga iya. Kalau kitanya di atasnya semangat, jadi yang nontonnya juga semangat kan. Pengennya ngebawa energi itu sih, Cing. Jadi pengen segitu aja tuh. Kayak yang modelan lo tuh kan kadang-kadang ada kata-kata yang menurut gue itu jadi lucunya di situ loh, Ku. Iya. Oh, dia menangis gitu-gitunya kan harus kedengeran kalau ya. Iya. Yang kayaknya nggak penting lo jelasin terus lo jelasin tuh. Terus gue praktekin. Yang kayak gitu-gitunya kan. Iya. Kalau gue ngerasanya sih lucunya malah malah yang di itu di itunya kan. Gitu. Ketimbang premisnya itu sendiri gitu ya. Iya. Begitu lo kayaknya nggak disebutin juga nggak apa-apa dah gitu. Iya. Tidak mengganggu cerita tapi justru lucunya di situ. Tapi justru harus lebih ini ke makingnya ya. Iya, kemarin itu kalau gue denger ya. Iya. Setuju. 1 jam masalahnya, Ku. Bener, Cing. Dipertimbangkan nanti dah mic Agnes Monica-nya. Iya. Nah, masalahnya kan kalau open mic tidak ada tempat yang selebar itu selebar itu untuk mungkin secara materi bisa dilatih ya. Cuman, sama ini sih mungkin lebih ke facial expression-nya aja kali ya. Sama teriak-teriak juga nggak apa-apa lah dikit kayak masih bisa lah. Tapi geraknya lo di mana? Geraknya ya. Ya mau nggak mau di nyewa ini yang studio tari ada kacanya gitu kali. Oh, ada tuh. Ya kayak studio yoga gitu juga ada kan. Iya benar. Cuman malu Cing maksudnya itu sendiri. Iya, ini jadi kalau mau dilihat kalau penontonnya Kuku sih memang udah tahu pasti gayanya seperti apa. Kalau ada yang baru pengen nonton Kuku, lo harus persiapkan segala macam deh. Betul. Kejutan-kejutannya tuh selalu ada di hal-hal yang kecil-kecil kalau gue sih ngelihatnya tuh. Kayak, ya itu yang gue sih senangnya begitu lo menjelaskan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan, lo ekotin sesuatu yang tidak perlu diekotin. Ya menunggu itu terusnya dia menangis kan lo sambil. Karena gue suka, sambil praktekin. Sambil praktekin terus ngomong itu kayak, yang ini nggak didengerin nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi gue dengerin akhirnya gitu. Oh iya. Kayak orang ngegerendang gitu kan. Iya. Bakal kaget pasti. Dan lo akan bawa ini
Nah, itu disebutin nggak ya? Di panggungnya ada apa? Nggak apa-apa. Di panggungnya gue rencananya mau naruh meja ada masakan Padangnya. Kayak di tempat nasi Padang. Oh, set Panggungnya. Ditumpuk-tumpuk juga gitu. Oh. Nanti gue mungkin bisa ngomongnya sambil makan juga atau apa. Jadi kayak, tau gak sih? Iya. Bisa gitu. Ya harus pakai ini loh, nggak mungkin. Harus pakai. ya, iya juga ya. Kalau sambil makan mah. Nambah mic lagi, Bat. Double ya, yang satu tetap. Iya. Iya kalau sih. ada yang perlu kalau sambil makan kan. Iya lo juga. megangnya gimana? Iya juga. Ada boom kalau nggak. Nah, jadi 3 lah. Iya. Oke, kita lihat lagi tadi. Harganya sekarang ada di pre-sale. Presale 150 50.000 itu di tribun atas. Tribun atas, di goldnya itu 200.000 dan VIP-nya 350.000. Betul. Nanti di masa reguler tanggal berapa mulai? Belum ada tanggalnya, itu masih rahasia. Tapi sekarang udah dijual belum? Udah, yang presale udah. Masih presale? Masih presale. Dan kita tidak tahu kapan Tidak itu berakhir. tahu, makanya tahu-tahu regulernya nggak ada. Tahu-tahu ya? Tahu-tahu bisa aja loh. Lo untung lo. Bukan rugi lo malah. Tapi yang VIP ini kan harus nunggu reguler. Benar. Kalau ada Tapi kalau yang VIP nih, Mas presale mau bayarin duluan nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Namanya VIP ya. Iya. Iya, maksudnya kan udah nunggu-nunggu. Udah nunggu nih, gue mau yang 5M-nya nih. 5M nih. Kok masih presale aja? Nggak apa-apa, langsung hubungi aja, nanti kita langsung kasih prioritas. Oh, mau bayar 5M dulu? Ya udah langsung deh gitu. Iya. Tadi apa aja yang 5M itu kok? Oh, banyak. banyak. Qatar ya, Qatar first class. First class. Jakarta London Jakarta, PP. Nah, terus di sananya nginep di hotel di samping dekat-dekat wilayah Big Ben lah, hotel termantap bintang 5. Bintang 5. Nggak cukup sampai di situ. Oke. Ketika di Indonesianya, venue-nya menuju venue diinapkan di Fairmont selama 3 hari 2 malam. Fairmont yang di samping Plaza Senayan, di lantai yang paling atas yang penthouse-nya. Oh. Dan menuju venue-nya akan dijemput Velfire. Yang lebih baru dari King Abdel, Velfire-nya. Iya, yang bagus banget yang itu. bagus banget. Yang bagus banget. Dan bukan sampai di sana aja, dapat voucher belanja 100 juta Tadi plus 10 juta boleh naik loh. Oh iya. Tadi 10 juta loh tuh, si Bata udah mulai ngitung. Iya. 10 juta maksudnya, 10 juta di Plaza Senayan. Soalnya 100 juta kebanyakan takut nggak habis, Cing. Betul, kan mubazir ya. Mubazir, bener. Apalagi itu harus dibelanjakan selama hari itu juga kan. Katanya juga kalau punya anak mau dibiasiswain itu yang ini. Bisa. Tapi di TK-nya aja ya. Iya. TK mana? TK Kembang. TK Kembang. Di dekat Mendawai. Bukan ya? Itu bukan ya? Itu Mentari. Ya. Mentari bisa? Bisa, yang sebulannya 10 juta. Sebulan aja tapi ya. Mahal ya SPP anak sekarang ya. Pokoknya fasilitasnya komplit. Iya. Dan nanti kalau di RRI-nya mau, sayanya pengen ada buffet gyukaku, ya udah nggak apa-apa, kita hadirkan. Bahkan menunya juga boleh. Menunya dia pilih boleh. Gyukaku kayak apa kayak terserah. Namanya untuk penggemar gitu, Iya. atau untuk pengikut. Pengikut ya. Yang udah ngikutin stand up gua ya, apalah artinya. Betul gitu. ya. Jadi boleh, request yang tampil maksudnya Bener. kukunya nggak usah dah. Cing Abdel aja tahu-tahu gitu. Boleh ya? Boleh. Nanti Oke. kita omongin ya, Cing ya. Oke, iya. Ya maksudnya yang udah beli juga jangan khawatir kalau memang acaranya dibatalkan karena yang VIP minta nggak usah ada. Nggak usah ada. Itu akan di-refund 3 kali lipat. 3 kali lipat plus nanti jalan-jalan ke Dufan Ke bareng. Dufan. Bener. Semua yang udah beli. Semua yang udah beli. Fast track nggak? Fast track semua. Kan kalau nunggu kan panas. Panas bener, apalagi ini weekend. Kalau Weekend. mana bareng-bareng. Kalau bisa nanti kita ada seragam bareng. Begitukah seragamnya? Biar nggak nyasar gitu. Betul. Begitukah canceled tulisannya. Canceled Tapi Dufantur. Iya, Dufantur. Oke, makasih aku ya. Terima kasih banyak, Cing. Mudah-mudahan sehat terus, persiapannya Amin. bisa prima. Amin. Dan VIP-nya segera laku. Nah itu, terutama itu yang harus diketekankan, Cing. Soalnya cuma 2, Cing. Cuma 2 ya? Cuma 2, hati-hati takut war atau gimana, Cing. Maksud, kalau 2 itu maksud gue, satu yang tadi fasilitas itu, satu orang untuk 2 atau? Enggak, jadi masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing. Jadi satu orang bawa 2, nggak apa-apa? Bisa, Cing. Mau. Luxury banget kan fasilitasnya. Iya, Apos aja kalah ini. Ya. Oke, kok terima kasih ya. Siap, thank you banget, Cing. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.